di dalam kehidupan rumah tangga ada bagian-bagian yang harus terjaga secara rahasia yang diketahui oleh anggota keluarga inti saja, jangan terbuka keluar. Ada yang sifatnya tempat Nabi itu walaupun desain rumahnya sederhana, tapi ada bagian privasi yang gak bisa diakses orang luar. Makanya desain ruang tamunya rumah Nabi walaupun sederhana itu tidak tembus langsung ke kamar utama. Kalau teman-teman lihat tuh desain rumahnya Nabi itu nggak tembus langsung, terima tamu sisi mana, jadi nggak kelihatan. Nah, ibu kalau bawa teman-teman pengajian ke rumah jangan ditunjukin kamar utamanya. Nah, di foto ceklik, ternyata Hello Kitty ya, diupload ya. Nah, itu gambarannya. Nah, ada ruang-ruang yang tidak boleh terbuka ke publik. Makanya kalau ada persoalan jangan sedikit-sedikit rekam, sedikit-sedikit upload. Nanti heboh dibahas, bikin podcast rame gitu, nggak selesai-selesai. Jelas ya? Nah, itu tafsir yang tadi. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan kajian kita. Tadi itu mukadimah ya, kita belum mulai. Ini belum baca kitab nih, kita ngajinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan cahaya kepada beliau, menambahkan kemuliaan pada beliau dan keluarganya, dan semoga kita diberikan percikan kemuliaan dan cahaya kebaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ke-26 masih dalam topik 10 adab penuntut ilmu, yang dengan 10 adab ini Allah memberikan jaminan kemudahan dalam mendapatkan ilmu, kemudahan dalam memahami ilmu, dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Itu ya. Jadi ada yang mudah dapat, hafal mudah, tapi yang dihafal itu belum tentu paham. Nah, baik Al-Quran, ada penghafal Quran yang tidak memahami apa yang dihafalkan, ada. Walaupun itu juga baik, karena ada fungsi qiraah. Jadi imam tidak harus memahami isi Al-Quran, hafal Qurannya, bisa baca benar, bagus, sesuai hukum, jadi imam. Itu fungsi qiraah, orangnya qari. Ada fungsi yang kedua, untuk tilawah, membawa Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tahu ayatnya, paham isinya. Dengan paham itu bisa dipilih. Saya aktivitasnya bekerja, dagang. Keluarkan ayat-ayat dagang, ayat-ayat panduan kerja berdagang dalam Quran. Dipakai saat beraktivitas. Saya kuliah, sekolah. Keluarkan ayat-ayat ilmu. Jadi kurikulum bagaimana sekolah yang baik, belajar ilmu yang bagus. Demikian seterusnya. Nah, itu tilawah namanya. Ada orang yang paham tapi belum punya kemampuan untuk mengamalkan. Tahu ayat tahajud, paham kalau tahajud itu pahalanya banyak, tapi belum punya kemampuan untuk tahajud. Tahu keutamaan puasa, tahu keutamaan puasa sunnah, Senin Kamis fadilahnya apa, tapi belum punya kemampuan untuk mengamalkan. Tahu surat Al-Mulk itu fadilahnya apa, Yasin fadilahnya apa, Al-Kahf fadilahnya apa, tahu, paham, tapi belum punya kemampuan untuk baca, untuk mengamalkan, untuk melakukan. Nah, kalau kita menginginkan ketiganya, ini ideal. Mudah dapatnya, mudah pahamnya, mudah mengamalkannya. Para ulama mengeluarkan tips, langkah-langkah yang disimpulkan dari isyarat Al-Quran ataupun ayatnya secara langsung. Jadi kadang ulama itu turunkan ayatnya, turunkan hadisnya, beri penjelasan. Ada yang buat simpel, ayatnya sudah masyhur, maka dicukupkan pada ayatnya itu, diambil kesimpulan intisari ayat, dituangkan dalam penjelasan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ada yang begitu. Ada yang langsung mengambil penjelasan nabinya, hadisnya ini, riwayat-riwayatnya ini, langkah seperti ini. Ada demikian. Nah, di antara yang merangkum itu, selain nanti misalnya ada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, Yahya bin Syaraf rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kita temukan juga Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Syekh Hashim
Dari 17 kitab yang dituliskan ini, kitab pertamanya merangkum tentang itu, Adabul Alim wal Muta'allim. Di halaman ke-24 beliau menampilkan subtopik 10 langkah taktis ini berupa adab dan etika bagi muta'allimin, penuntut ilmu. Kita telah bahas 5, sekarang kita masuk pada yang ke-6 di halaman 26. Nah, bagi yang baru bergabung, silahkan nanti dilihat kembali videonya yang sebelum hari ini untuk melihat yang terangkai 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang masuk pada yang ke-6. Apa saja yang dilakukan penuntut ilmu, baik yang sifatnya resmi, formal, belajar di kampus, belajar di sekolah, ibu punya cucu, dingin tuh, ya. Nah, itu supaya pintar bagaimana? Pintar juga mengamalkannya bagaimana? Atau kita jamaah yang belajar nih, belajar seperti ini, bagaimana cepat nangkap, cepat ngamalkan. Nah, ini kita akan masuk pada yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Syekh Hasyim menyampaikan dalam kitab beliau di halaman ke-26 di kitab Adabul Alim wal Muta'allim, wasadisi. Adapun adab yang ke-6 itu, an yuqallilal akla wa syurba. Hendaklah seorang penuntut ilmu yang baik, yang serius, yang sungguh-sungguh. Nah, karena di sini disampaikannya lil muta'allimin. Saya pernah sampaikan dari sejak muqaddimah di awal, penuntut ilmu, pembelajar itu nanti biasanya ada 2 nama yang melekat. Kalau sifat umumnya tullabul ilmi, para penuntut ilmu. Tapi nama khususnya 2 yang melekat. Ada daris, dari kata darasa, ya. Yang kedua ada muta'allim, dari kata ta'allama. Jelas ya? Ada kata darasa, darasa yadrusu, darasan wa dirasatan, ya? Yang kedua ta'allama, ya ta'allamu ta'alluman, fahuwa muta'allim. Kalau kata daras, karir, jangan sampai hancur karir karena perilaku istrinya. Suami yang punya jabatan, istri yang flexing. Nanti ada ayatnya. Ya, An-Nisa ayat ke-34 itu unik. Menjaga martabat keluarga ditekankannya kepada istri, walaupun suami punya kewajiban yang sama, tapi istri lebih ditekankan. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah itu cirinya 2, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Suami minta berjilbab, jilbab. Suami minta istri ngaji, ngaji. Suami minta istri jaga rumah tangga baik, ya, apa mau keluar dulu kerja, jaga. Itu istri yang begitu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan menarik. Kalimatnya indah sekali. Idza shamat shamaha, walaupun hanya puasa Ramadan saja, tidak puasa sunnah. Kemudian salat sholaha, dan sholat fardu saja nggak sempat sholat sunnah. Tapi wa ata'at zaujaha, dia menaati suaminya karena Allah. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Qilanaha yaumal qiyamati, dikatakan kepada istri seperti itu di hari kiamat saat hisab yang menegangkan. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat segera masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Nah, jadi begitu Bu, jangan dikira menjadi seorang ibu itu, seorang istri itu rendah statusnya, tidak, tinggi di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, menjaga martabat suami, rumah tangganya. Apa yang dikerjakan suami, termasuk jabatan yang diemban suami, istri ikut di dalamnya, tidak sebaliknya. Suaminya RT, istrinya ibu RT. Suaminya wali kota, istrinya ibu. Tidak sebaliknya, ibu yang wali kota, suami nggak ikut jadi bapak wali kota. Tidak.
Tapi kalau suami punya jabatan, istri ikut. Suaminya bapak direktur, ibunya ibu direktur. Padahal yang direktur siapa? Suaminya. Nah, apapun yang dikerjakan oleh istri, suami terbawa. Nah, itu diantaranya. Itulah aul. Jadi saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Yang ketiga, usratun. Seakar dengan kata sir nanti kedalamannya, yaitu rahasia.